Indonesia maupun saudara ada di Chungkwo. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan bagi kita masing-masing akan satu anugerah di mana kita bisa bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan khususnya saudara sekalian, kita melihat keadaan di Indonesia semakin lama semakin mengkhawatirkan, khususnya di dalam pertambahan jumlah. Di mana kemarin kita melihat jumlah yang terjangkit akan virus dari COVID-19 sudah di angka 10.000 lebih dalam satu hari. Dan ini menjadi satu hal yang kita perlu banyak berdoa, khususnya melihat bagaimana kemungkinan terbesar adalah kita melihat di dalam liburan kemarin itu menjadi satu lonjakan yang sangat-sangat tinggi, sehingga akhirnya kita perlu melihat bagaimana pemerintah untuk melakukan PSBB atau melakukan lockdown seperti yang dilakukan pada saat bulan September. Dan kita melihat ini menjadi satu hal yang perlu kita sama-sama doakan supaya langkah pemerintah sungguh-sungguh juga dapat memberikan dampak untuk setiap masyarakat bisa menjalankan segala sesuatunya dengan aman. Dan tentu saja banyak sekali kekhawatiran yang terjadi, khususnya untuk pelaku-pelaku ekonomi, di mana mereka banyak sekali juga mengalami akan satu hal. Kalau lockdown diberlakukan, maka bagaimana dengan usaha-usaha mereka? Kalau lockdown diberlakukan, bagaimana dengan bisnis mereka? Dan ini menjadi banyak sekali kekhawatiran yang terjadi. Maka di sini serba salah, di mana maju kena, mundur kena, dan ini menjadi satu hal yang mereka sangat gumulkan. Tapi bagaimana kita percaya bahwa setiap keadaan seperti ini justru membawa kita untuk melihat first thing first di dalam kehidupan kita. Apakah uang adalah satu-satunya yang harus menjadi fokus kita? Apakah uang harus menjadi satu hal prioritas dalam hidup kita? Manusia memang harus hidup dengan uang. Tapi bagaimana mungkin manusia bisa menghidupi kehidupannya dengan uang jika tidak ada kesehatan? Dan bagaimana mungkin bisa hidup di dalam kesehatan kalau tidak punya akan kepercayaan? Maka ini menjadi satu hal yang perlu kita sama-sama untuk prioritaskan untuk bagaimana kita memperhatikan yang terbaik. Nah, saudara, gereja Tuhan kenapa harus ada dalam dunia ini? Karena Tuhan memberikan gerejanya untuk menjadi manifestasi kerajaan Allah yang mendidik setiap kita sebagai ciptaannya untuk bagaimana kita mengikuti setiap apa yang Tuhan nyatakan sebagai satu-satunya sumber bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita beropini, dan bagaimana kita menjalankan aksi dalam kehidupan kita. Maka kiranya Tuhan memakai gereja ini untuk dapat menyatakan kebenaran, untuk menyatakan prinsip, dan menyatakan sumber bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dalam campur tangan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan melanjutkan tema kita. Minggu lalu kita sudah memulai akan satu seri, yaitu kita berbicara tentang Carpe Diem. Apa itu Carpe Diem? Carpe Diem di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan seize the day, atau meraih waktu, atau memperoleh waktu, dan atau memberikan akan satu pengertian bagaimana setiap kita memetik waktu. Nah, saudara, waktu itu bermacam-macam. Waktu ada yang begitu panjang, tapi juga ada waktu yang tidak bisa kembali lagi. Jadi ada waktu yang setiap kali kita ulang terus-menerus, tapi juga ada waktu yang tidak bisa terulang kembali. Misalnya, kalau kita di dalam hidup ini ada waktu yang namanya kronos. Kronos adalah satu waktu yang berkontinu atau memiliki kesinambungan dan memiliki akan hal diulang-ulang. Misalnya saudara setiap hari pasti ke WC, saudara setiap hari pasti mandi, saudara setiap hari pasti makan dan minum, setiap hari saudara bernafas. Itu adalah satu kehidupan waktu secara kronos atau secara general. Tetapi saudara, ada satu waktu di mana kita juga menghidupi satu yang namanya Kairos. Kairos adalah waktu di mana itu tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa diulang lagi. Contohnya adalah saudara lahir. Saudara lahir tidak bisa diulang lagi. Sekali lahir itu tidak akan terulang kembali. Nah, saudara, maka ini salah satu contoh. Kelahiran adalah waktu. Tapi waktu di dalam kelahiran itu adalah waktu yang tidak bisa diulang lagi. Mandi bisa diulang berkali-kali. Tapi lahir nggak bisa diulang. Nah, saudara, ini adalah definisi waktu.
Ada waktu secara general, ada waktu secara spesifik. Ada waktu yang bisa diulang-ulang, tapi ada waktu yang tidak bisa terulang. Maka saudara, bagaimana kita memahami waktu dan bagaimana kita, minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki standar hidup di dalam memahami waktu. Dan minggu lalu kita sudah membahas itu. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kepada satu tema, yaitu Carpe Diem dan proklamasi iman yang benar. Jadi di satu sisi kita percaya bahwa waktu itu harus diraih. Waktu yang tepat harus kita grasp atau harus kita tangkap. Tetapi waktu kita menangkap waktu, tidak boleh lupa bahwa pada saat kita menangkap waktu dengan apa? Kita menangkap waktu dengan logika, kita menangkap waktu dengan pengalaman, kita menangkap waktu dengan setiap kehidupan kita, atau kita menangkap waktu dengan iman. Nah, saudara, itulah yang hari ini kita akan sama-sama belajar. Bagaimana saudara dan saya menangkap waktu. Waktu yang Tuhan percayakan. Waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagaimana kita dengan iman kita mempercayai, dan dengan iman kita menangkap waktu itu, dan dengan iman kita mengerjakan waktu itu. Nah, saudara, mari kita memulai dengan kita membuka satu bagian dalam kitab suci, dan mari kita membukanya di dalam 1 Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13, saya akan mengajak saudara sekalian untuk membaca ayat 16 sampai pasal 14 ayat 23. 1 Samuel 13 ayat 16 sampai kepada pasal 14 ayat 23. Nah, setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama, khususnya bagian ini. 1 Samuel 13 ayat 16 sampai kepada pasal 14 ayat 23. Mari kita membaca bersama-sama dimanapun saudara berada. 1, 2, 3. Saul dan Yonatan anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 segerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Heron. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Filistin, orang Ibrani, membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya adalah 2/3 shikal untuk mata bajak, dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang ada di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Shilo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikmas. Yang lain di sebelah selatan, di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu.
dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin itu, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersamanya dengan dia, periksalah barisan, lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul dan Aiya, bawalah baju efod kemari, karena pada waktu itulah dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tapi setelah Saul berbicara kepada imam, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang berkumpul dengan dia, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Ben Awen. Sekian pembacaan firman Tuhan, dan saudara kita semua, biarlah melalui pembacaan yang cukup panjang ini memberikan akan satu gambaran cerita bagaimana kisah ini dapat mengajarkan kita bagaimana seorang Yonatan menangkap waktu, dan bagaimana waktu yang diraih, waktu yang ditangkap adalah waktu Tuhan, dan dengan iman mengerjakannya sampai akhir. Mari kita memulai akan khotbah pada hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan kami untuk dapat membaca kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, bila Engkau yang mengajarkan kami, bagaimana kami memahami pentingnya waktu yang Tuhan tetapkan dengan proklamasi iman yang seharusnya menjadi respon kami sebagai orang percaya. Tolonglah kami ya Tuhan, bila kami menyatakan kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menghidupi kebenaran-Mu, sehingga kami dapat memproklamasikan kebenaran-Mu, dan kami juga dapat menghidupi kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, pada saat kita melihat kisah yang kita baca, ada dua figur yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah Raja Saul. Siapakah Saul? Saul adalah Raja Israel. Tetapi kita tahu bahwa Raja Israel yang khususnya kita baca dalam 1 Samuel pasal 13 adalah raja yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena setiap tindakan dari Raja Saul adalah tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kisah sebelumnya, bagaimana Raja Saul di mana disuruh untuk menunggu, untuk bagaimana dia menunggu seorang imam yang bernama Imam Eli
untuk dapat memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan. Tetapi pada saat dia menunggu Imam Eli tidak kunjung tiba, maka akhirnya kita melihat bagaimana Raja Saul menggunakan waktu dengan salah. Yaitu apa? Dia melihat waktu untuk menyembah Tuhan. Dia melihat waktu untuk memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan. Tapi dia memakai waktu dengan salah, yaitu apa? Yaitu dirinya menjadi imam di dalam persembahan bakaran itu. Padahal dia tidak diperbolehkan untuk menjadi imam, untuk memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan. Seharusnya adalah Imam Eli, tapi justru waktu Imam Eli tidak kunjung tiba, maka dia memberanikan diri bahwa apa? Aku yang akan memberikan persembahan korban bakaran itu. Sehingga waktu dia memberikan persembahan bakaran itu, dan waktu Imam Eli tiba, maka disitulah murka Allah dinyatakan melalui Imam Eli. Maka Imam Eli memberikan akan satu murka Allah untuk bagaimana membawa Raja Saul untuk melihat bahwa apa? Engkau akan digantikan. Engkau adalah seorang pemimpin, engkau adalah seorang raja, tapi engkau akan digantikan oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga dia akan menjadi satu raja yang lebih berhikmat daripada engkau. Maka setelah itu menjadi satu konfirmasi Allah, di mana konfirmasi Allah dinyatakan, dan konfirmasi Allah dinyatakan melalui Imam Eli untuk menghukum dan juga untuk mendisiplinkan akan Raja Saul. Maka Raja Saul seorang raja, tetapi dia adalah seorang raja yang acted foolishly, melakukan hal yang bodoh di dalam tindakan-tindakannya. Sehingga akhirnya dia kehilangan the kingship yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Tapi akhirnya he lost it. Akhirnya dia kehilangan itu. Karena Tuhan berkata bahwa engkau akan tergantikan oleh raja yang baru. Engkau akan tergantikan oleh orang yang lebih berhikmat bijaksana di dalam kingship yang ada pada diri Saul. Nah, saudara, pribadi yang pertama adalah Saul. Dan di dalam kisah yang kita baca, pribadi yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah Yonatan bin Saul. Siapakah Yonatan bin Saul? Yonatan bin Saul adalah anak dari Saul. Di mana anak dari Saul yang memiliki akan satu hal yang berbeda dengan Saul. Di mana Saul di dalam tindakannya banyak sekali melakukan hal-hal yang bodoh. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Melakukan hal-hal yang sangat-sangat egois. Tetapi berbeda dengan Jonathan. Jonathan bin Saul bisa dikatakan sebagai the great king. Dikatakan sebagai seorang yang mempraktekkan apa yang namanya carpe diem. Kenapa? Karena dia bisa menangkap waktu. Dia bisa mengerti waktu. Dan dia tahu waktu yang tepat yang Tuhan mau kerjakan. Dia lebih sensitif, dia lebih fokus, dan dia lebih memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Punya iman untuk mengerjakan segala sesuatunya. Maka dia punya iman kepada Tuhan jauh melampaui Saul. Nah, saudara, melalui bagian yang kita baca, kita bisa belajar beberapa hal, khususnya kita belajar bukan dari Saul, tapi kita belajar dari Jonathan bin Saul. Hari ini kita mau belajar dari anak dari Saul, yaitu Yonatan, dan bagaimana kita mau belajar bagaimana mengerti tentang proklamasi iman yang benar, khususnya di dalam menangkap waktu yang Tuhan berikan. Nah, saudara, kita tadi sudah membaca, saudara, di dalam ayat yang ke-13, di ayat yang ke-16, saudara. Di mana kita sudah membaca, di dalam ayat yang ke-16, di mana dikatakan apa di situ? Di mana dikatakan bahwa Saul dan Yonatan anaknya dan bersama dengan rakyat, bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba Benyamin. Saudara, mereka di dalam settingnya adalah berada di satu kota namanya Geba Benyamin. Sedangkan orang Filistin berkemah di Mikmas. Nah, saudara coba lihat dulu lokasinya. Jadi Saul dan Yonatan ada di Geba Benyamin, dan orang Filistin ada di Mikmas. Nah, ini kita bisa lihat di ayat 16. Tapi saudara coba lihat di dalam ayat 2. Ya, jadi pasal 13 ayat 2. Nah, kita kalau melihat di dalam pasal 13 ayat 2 dikatakan apa? Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul. Di mana, saudara? Di Mikmas.
Dan di pegunungan Betel sedang 1.000 orang ada bersama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Jadi ada satu Gebea Benyamin, yang satu adalah di Mikmas. Saul ada di Mikmas dan Yonatan ada di Gebea Benyamin. Tetapi pada saat dalam ayat 16 dikatakan Saul dan Yonatan ada di Geba Benyamin. Sedangkan Filistin berkemah di Mikmas. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Saul pertama-tama tinggal di Mikmas bersama dengan tentara-tentaranya. Tetapi sekarang Saul sudah tidak lagi ada di Mikmas. Tetapi Saul bersama-sama dengan Jonathan ada di mana? Gibea Benyamin. Sedangkan orang Filistin bisa berada di Mikmas. Pertanyaan apa yang terjadi, saudara? Kenapa ayat 2 dikatakan Saul di Mikmas, tapi sekarang di dalam ayat 16 justru Saul ada di Gibea, Filistin ada di Mikmas. Kita melihat satu setting. Bagaimana Saul berperang melawan Filistin dan Saul kalah sama Filistin. Sehingga Mikmas yang pertama adalah area dari Saulus, dari Raja Saul, tetapi akhirnya kita melihat Filistin mengalahkan Saul. Maka kita melihat Saul kalah, kita melihat akhirnya Mikmas ditempati oleh siapa yang namanya? Filistin. Dan kita melihat ini menjadi satu hal. Seorang raja yang percaya kepada Tuhan, tapi akhirnya mengalami kekalahan. Dan waktu mengalami kekalahan tersebutlah kekalahan yang telak, saudara. Akhirnya tempat di mana dia menempati Mikmas diduduki oleh orang Filistin. Nah, saudara, maka hari ini kita mau belajar bagaimana kita belajar memahami waktu, khususnya dengan proklamasi iman yang Tuhan ajarkan. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat kepada beberapa poin. Poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari Yonatan bin Saul, yaitu Jonathan bin Saul mengajarkan kita yaitu take a risk of faith. Bagaimana kita belajar untuk mengambil resiko sebagai orang percaya. Orang percaya bukan sekedar waktu ada kesulitan mundur. Bukan berarti ada kesulitan akhirnya mengasihani diri. Dan pada saat mengalami akan satu hal di mana kesulitan menjadi satu tantangan yang besar, akhirnya orang percaya menjadi orang yang minder. Dan orang percaya menjadi orang yang akhirnya kehilangan iman. Saudara, justru Jonathan bin Saul mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya yaitu let's take a risk of faith. Mari kita belajar mengambil resiko di dalam kita menjalankan iman kita. Dan resiko yang kita jalankan yaitu apa? We must to fight. Yaitu kita harus untuk belajar bertarung. Kita harus belajar untuk menghadapi tantangan. Kita harus belajar untuk tidak mundur. Tapi kita tetap maju. Tetapi do not fight like the world fights. Yaitu jangan kita justru menjadi orang-orang yang menghadapi tantangan, menerjang tantangan, dan melakukan sebuah hal yaitu kita dengan fighting spirit untuk berjuang, tapi perjuangan kita nggak boleh mengikuti perjuangan seperti yang dipikirkan oleh dunia. Kenapa, saudara? Dunia berjuang dengan cara yang gelap. Berjuang dengan cara yang kotor. Berjuang dengan tidak ada aturan. Berjuang dengan apa yang mereka pikir dan yang mereka ingin, yang mereka harapkan. Saudara, kita justru belajar dari Jonathan bin Saul, yaitu apa? Pada saat dia menjalankan satu resiko sebagai orang percaya, dia menghadapi bukan dengan cara dunia, tapi dia menghadapi dengan iman. Coba lihat, saudara. Waktu Saul sudah dikalahkan. Sehingga akhirnya Saul yang mestinya ada di Mikmas, akhirnya dia pindah ke tempat di mana Yonatan berada, yaitu di Geba Benyamin. Coba lihat, saudara, bagaimana gerak-gerik dari orang Filistin. Kalau saudara melihat, orang-orang Filistin dari ayat 17-18, saudara akan melihat bagaimana orang Filistin sudah menangkap Mikmas, sudah menduduki Mikmas. Saudara lihat, Filistin melakukan tindakan apa selanjutnya?
Dia justru melakukan satu hal, yaitu mereka pergi ke lembah ini. Mereka pergi ke lembah sana. Dan dia pergi dengan aktifnya. Untuk apa? Untuk menghadang orang-orang Israel. Saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, kita lihat orang Filistin berusaha menghancurkan orang Ibrani. Dan orang Filistin menggunakan segala cara untuk menghancurkan orang Ibrani. Nah, orang Ibrani semakin lama semakin susut, semakin lama semakin kecil, dan akhirnya pada saat semakin kecil, semakin minder. Dan Raja Saul akhirnya menjadi raja yang terus dikalahkan. Sehingga saudara lihat, waktu dia ada bersama-sama dengan Yonatan, Raja Saul tidak melakukan tindakan apa-apa. Apa yang dilakukan Saul? Saul hanya mengasihani diri. Dia hanya dengan apa yang ada pada dirinya. Dia mengatakan bahwa seakan-akan apa? Ini adalah sebuah hal. Kenapa semua ini terjadi padaku? Saudara, maka di saat kita melihat inilah yang dikerjakan oleh Saul. Saul kalah di dalam peperangan. Dan dalam kekalahan peperangan itu, akhirnya dia mengasihani diri. Tetapi berbeda dengan Jonathan bin Saul. Jonathan bin Saul seorang yang junior. Jonathan bin Saul adalah anak dari Saul. Tapi dia punya iman lebih besar daripada Saul. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan pasti menang. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang-orang yang tidak bersunat itu tidak mungkin mereka lebih besar daripada Tuhan. Maka Jonathan bin Saul percaya Tuhanku adalah Tuhan yang lebih daripada orang-orang tak bersunat itu. Tuhanku adalah Tuhan yang lebih daripada dewa-dewa yang mereka sembah. Dan Tuhanku adalah Tuhan yang tidak mungkin dapat dikalahkan oleh setiap pemikiran-pemikiran kafir yang ada pada orang-orang Filistin. Maka saudara, dia justru menjadi orang yang percaya dengan iman bahwa Allahku adalah Allah yang perkasa. Allahku adalah Allah yang menang. Dan Allahku adalah Allah yang tidak mungkin dihancurkan oleh siapapun, dewa-dewa maupun orang-orang paling perkasa di seluruh dunia. Maka Jonathan dia punya iman luar biasa. Dan maka pada saat kita melihat Jonathan, akhirnya pada saat melihat situasi, maka akhirnya dikatakan bahwa apa? Dia mengambil akan satu keputusan, yaitu apa? We must fight. We cannot wait. We must fight. Kita harus bergerak. Kita jangan tunggu. Kenapa? Karena semakin kita tunggu, di dalam kondisi mereka dengan aktif berusaha untuk menghancurkan orang Ibrani, kita harus do something. Dan dia dengan iman, dia melakukan tindakan tersebut. Dengan iman, dia memulai tanpa mengkasih tahu orang tuanya. Sudah pada saat dia memulai itu, dia tidak kasih tahu Saul. Kenapa? Karena walau dia kasih tahu Saul, dia pasti tidak diperbolehkan oleh Saul. Saul hatinya kecil luar biasa. Maka itulah kenapa Jonathan bin Saul, waktu dia melihat timingnya bahwa apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak boleh hanya sekedar diam. Karena waktu terus berjalan. Dan juga musuh terus bergerak. Maka kita harus do something. Maka di surat Jonathan bin Saul dengan iman, dia akhirnya pergi. Dan waktu dia pergi, dia tahu, aku sebenarnya harus kasih tahu orang tua. Karena tradisi Ibrani yaitu menghormati orang tuamu. Itu adalah hukum Taurat yang harus dikerjakan. Tapi di satu sisi yang lain dia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, ayahnya nggak cukup iman untuk menghadapi peperangan. Maka dia sebagai anaknya, sebagai Jonathan bin Saul, maka dia percaya bahwa apa? Inilah waktu yang harus kukerjakan. Jika tidak ada orang diberikan beban untuk mengerjakannya, aku yang melihat waktu ini, maka akulah yang harus bekerja. Maka disitulah saudara, kita melihat Jonathan bin Saul bergerak bersama dengan pembawa senjatanya. Sudah tahu, bangsa Israel tidak punya senjata. Semuanya adalah satu kondisi di mana senjata hanya dimiliki oleh Raja Saul dan Jonathan. Dan tidak ada rakyat yang punya senjata. Mereka cuma punya cangkul, mereka cuma punya tongkat, mereka cuma punya akan alat-alat bajak untuk dipakai untuk berperang. Sudah bayangkan, sudah peperangan macam apa ini? Peperangan yang sangat miskin luar biasa. Tidak ada fasilitas-fasilitas di dalam militer. Semuanya serba pertanian punya tools. Maka sudah ini sesuatu peperangan yang unfair sebenarnya.
sebuah unfair war. Tetapi kita melihat justru yang dilakukan oleh Jonathan bin Saul yaitu apa? We must fight. Apapun kondisi yang kita punya, senjata kita adalah senjata yang tidak memiliki akan satu kesamaan dengan Filistin. Dia punya fasilitas baik, kita punya fasilitas buruk, tetapi Tuhan pasti akan memimpin kita. Saudara, maka di sini dia percaya bahwa apa? Bahwa hidup sebagai orang percaya itu bukan hidup cuma menunggu Tuhan menolong, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk berjuang. Itulah kehidupan kekristenan. Maka hidup kekristenan bukan sekedar doa, 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 tapi juga berperang, tapi juga berjuang. Itu juga adalah kehidupan kekristenan. Maka saya percaya Christian life is not a playground, but Christian life is the battleground. Di mana kehidupan kekristenan bukanlah sebuah hal di mana kita bermain di dalam sebuah tempat, tapi kita semua justru sebagai orang Kristen adalah kita berperang. Dan waktu kita berperang melawan siapa? Kita berperang melawan kuasa kegelapan. Kita berperang melawan kuasa iblis. Dan waktu kita berperang, saudara, kita berperang di dalam pertolongan Tuhan. Kita berperang di dalam inisiatif Tuhan. Dan kita berperang di dalam penyertaan Tuhan. Saudara coba lihat. Filistin berhasil membuat Israel outnumbers. Filistin berhasil membuat jumlah tentara orang Israel itu mengecil. Bahkan secara militer juga mereka adalah satu kelompok yang tidak layak dikatakan tentara. Saudara, saya melihat waktu di dalam satu film The Lord of the Rings, saudara. Waktu di satu film The Lord of the Rings, ada satu skin di mana peperangan antara orc, itu adalah si muka buruk ya. Jadi kita melihat tentara kejahatan yang digambarkan dengan tentara dengan buruk rupa melawan akan orang-orang tua, anak-anak kecil yang begitu lemah. Mereka cuma punya tongkat, mereka cuma punya pedang yang sudah karatan dan sebagainya. Tapi sudah waktu itu ada seorang bernama Aragorn, dia mengatakan satu kalimat yaitu apa? Yaitu apa? Dia mengatakan bahwa pedang ini bagus. Pedang ini meskipun berkarat, tapi pedang ini baik. Dan engkau yang memegang pedang ini, kamu adalah seorang warrior. Kamu adalah seorang satria. Maka do the best dengan pedang ini. Lakukan dengan yang terbaik untuk kamu menjadi seorang warrior. Karena pedangmu pedang yang baik dan pedang baik harus dipegang oleh satria yang baik. Maka lakukan yang terbaik. Saudara, waktu itu digambarkan di dalam film itu. Bagaimana mereka sangat ketakutan. Karena mereka cuma petani, mereka cuma orang-orang yang lemah. Tetapi saudara, pada saat itu justru di dalam kondisi yang unfair seperti itu. Coba lihat siapa yang menang. Justru tentara-tentara yang petani itu akhirnya bisa memenangkan sebuah pertandingan atau memenangkan sebuah perang. Meskipun kita melihat ada bala bantuan yang datang. Tapi paling tidak kita melihat bagaimana apa. Di mana di mata manusia seakan-akan peperangan ini pasti sudah kelihatan siapa yang menang. Seakan-akan di dalam sebuah battle ground ini sudah kelihatan siapa yang bisa mengalahkan. Tetapi justru kita melihat di dalam unfair fight yang secara mata manusia melihat ini sudah ketahuan siapa yang menang. Tapi justru ada kelebihan yang digambarkan di dalam cerita tersebut. Yaitu apa? Israel yang menang. Kenapa Israel bisa menang? Padahal secara jumlah sedikit. Kenapa Israel bisa menang? Padahal secara senjata tidak ada satu pun senjata yang dikatakan sesuai dengan fasilitas militer. Tapi kenapa mereka bisa menang? Because God is with them. Karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bahkan sebelum perang, saat perang, dan setelah perang, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ini menggambarkan Jonathan bin Saul seorang yang percaya bahwa apa? Kondisi sesusah apapun, kita harus melihat waktu Tuhan. Kondisi sesukacita apapun, kita juga harus melihat kepada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan tidak akan pernah berbalik lagi. Maka waktu Tuhan yang datang satu kali, di mana Tuhan memberikan anugerahnya satu kali untuk kita,
maka itu menjadi satu hal yang tidak akan terulang lagi. Nah, Jonathan bin Saul menangkap bahwa apa? Kita harus bergerak. Tidak boleh hanya sekedar diam. Maka dia bersama-sama dengan tentaranya yang cuma berapa puluh orang itu. Akhirnya berangkat. Dengan 20 orang berangkat. Maka disitulah kita melihat Jonathan bin Saul. Dia berperang. Dia menjalankan aksinya dengan iman kepada Tuhan. Dan dengan dimulai dengan iman yang benar. Maka dia tidak ikut cara dunia. Tapi dia ikut dengan cara Tuhan. Dan pada saat dia mengikuti dengan cara Tuhan, yaitu dia taat kepada Tuhan. Dia ikuti waktu Tuhan. Maka disitulah kita melihat Jonathan bin Saul akhirnya menjadi seorang yang menang di dalam peperangan. Maka poin pertama yang saya mau kita sama-sama kumpulkan yaitu apa? Pertama, saudara, yang perlu kita tangkap adalah bagaimana saudara belajar sebagai orang beriman. Tangkaplah waktu Tuhan dengan resiko sebagai orang percaya. Maka menjadi orang percaya harus mengambil resiko. Kadang-kadang kita harus berperang. Kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan. Kadang-kadang kita harus dikucilkan. Kadang-kadang kita harus dicaci maki. Kadang-kadang kita harus untuk diperlakukan dengan sangat tidak adil. Kadang-kadang kita dipermalukan. Kadang-kadang kita dibikin minder. Tetapi saudara, Tuhan mengajarkan orang percaya untuk mengizinkan semuanya itu terjadi adalah untuk kita menangkap waktu Tuhan. Yaitu apa? Bagaimana Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan memimpin kita dan Tuhan menguatkan kita dan Tuhan memenangkan pertempuran itu. Bukan Jonathan bin Saul. Maka saudara, maka hal yang pertama, let's learn how to take a risk di dalam iman kita kepada Tuhan. Dengan kita menangkap waktu Tuhan, let's take a risk. Ambillah resiko itu. Dan biarlah resiko itu bukan resiko yang menenggelamkan kita, tapi resiko yang mengupgrade iman kita untuk kita lebih lagi untuk mau menjalankan apa yang benar di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari. Kedua, saudara, kita bisa belajar yaitu apa? Dari ayat 23, saudara. Dari ayat 23 dikatakan apa, saudara? Di dalam pasal 13 ayat 23, ayat 22. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang dan lembing tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada pada rakyat. Yang ada hanyalah Saul dan Yonatan. Saudara, senjata sudah sangat tipis. Yang punya pedang, yang punya lembing hanyalah raja dan anaknya. Nah, waktu kita melihat di sini, senjata sudah sangat tipis. Tetapi justru kita melihat Saul dengan senjata yang tipis itu, he sits, dia duduk, dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menjadi orang yang defensif. Dia hanya menunggu apa langkah berikutnya dari musuh. Dia hanya menunggu kota mana lagi yang akan ditempati oleh Filistin. Dia hanya menunggu kapan kita akan dihancurkan oleh Filistin. Saudara, tapi beda dengan Jonathan. Jonathan justru melakukan sebuah aksinya, yaitu apa? Dia bukan defensif, tapi dia melakukan akan tindakannya dengan iman secara ofensif. Jadi dia secara actively, dia mengambil akan satu keputusan. Dia secara actively, dia bergerak. Dan secara actively, dia menjalankan apa yang digerakkan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini menjadi pelajaran buat kita yaitu apa, saudara? Yaitu di saat Yonatan bin Saul justru dia bisa secara aktif beriman dan dengan secara aktif beraksi di dalam imannya. Maka ini pun juga menjadi satu gambaran bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus belajar bukan playing defensive. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, we should not playing defensive. But we should playing offensive. Kita harus belajar bukan sekedar menunggu bagaimana iblis menyerang kita dulu baru kita bertindak. Tapi bagaimana kita belajar untuk sebelum perlawanan itu ada, kita justru menghadapi dulu. Nah, saudara,
Ini menjadi satu hal yang kita perlu sama-sama belajar. Jonathan bin Saul bereaksi dengan dia mempercayai bahwa apa? Bahwa beriman tidak selalu kita harus menunggu lawan dulu datang. Tetapi beriman adalah dengan iman kita maju dulu dan kita menyatakan akan apa yang menjadi hal yang perlu kita kerjakan dan kita lakukan. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat-sangat sesuai dengan Injil Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat dalam Matius pasal 16 ayat 18 dikatakan bahwa apa? Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, Simon, namamu hari ini adalah Petrus, yang artinya adalah batu karang yang teguh. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. On this rock, I will build my church. Tapi sudah kalimat berikutnya. And the gate of Hades will not overcome it. Dia mengatakan bahwa apa? Aku akan mendirikan gerejaku dan pintu neraka tidak akan dapat mengalahkannya. Tidak akan bisa melampauinya. Gereja Tuhan akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Saudara, itu adalah satu kalimat yang kita bisa melihat bagaimana iman yang diberikan oleh Tuhan adalah iman yang tidak mungkin dapat dihancurkan oleh kegelapan sekalipun. Maka ini adalah satu proklamasi dari Yesus. Yaitu apa? Tuhan menyatakan inilah gereja. Dan gereja tidak akan dapat dihancurkan oleh kegelapan. Maka ini menggambarkan bahwa apa? Apa yang Tuhan nyatakan adalah tidak mungkin dapat dihancurkan oleh siapapun. Maka di sini semangat ini adalah semangat yang sangat sinkron dengan Jonathan bin Saul. Jonathan bin Saul berkata kepada orang Filistin itu, berkata bahwa engkau adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka engkau tidak ada yang namanya covenantal relation with God. Maka engkau pasti dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita mengatakan orang yang kayak begini adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena sangat-sangat menganggap spiritual, hal-hal yang spiritual menjadi kekuatan. Hal-hal yang bersifat mistis adalah sesuatu yang bersifat kekuatan. Dan sehingga ini sesuatu yang bagi orang modern, ini sesuatu yang harusnya dibuang. Segala sesuatu itu harus secara rasional, harus secara logika. Tidak boleh percaya kepada Tuhan secara spiritual. Kenapa? Karena secara spiritual orang nggak bisa ngerti. Yang ngerti cuma kamu dengan Tuhan. Nah, sudah banyak orang menghina bahwa orang-orang beriman itulah orang-orang nekat. Orang-orang beriman itulah orang-orang yang menggunakan akan hal-hal yang mistis. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang beragama itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang penuh kuasa kegelapan. Maka banyak orang menuduh orang Kristen adalah memakai kuasa Belzebul. Banyak orang-orang Kristen dituduh sebagai orang-orang yang pakai kuasa kegelapan, melakukan pelayanan dan sebagainya. Nah, saudara, kita kembali. Jonathan bin Saul, dia waktu melihat kondisi, dia tahu Tuhan menggerakkan dia untuk tidak diam. Tapi dia harus menunjukkan mukanya kepada Filistin. Dan saudara, pada saat dia menghadapi Filistin, dan akhirnya Jonathan memenangkan akan peperangan. Saudara, ini adalah satu kisah yang ada pada kisah Jonathan bin Saul yang seringkali kurang diekspos. Kenapa? Seringkali orang mengeksposnya adalah pada saat orang Filistin menghadapi Daud. Waktu David and Goliath, di mana Daud adalah seorang anak muda yang pada saat dia melihat kepada orang Filistin dan pada melihat orang Filistin, maka di situ Daud melihat kenapa tentara-tentara Saul sudah memiliki baju sirah, sudah memiliki akan baju perang yang begitu megah, tapi mereka semua hatinya kecil hati. Maka waktu dia mendengar Goliat berkata bahwa apa? Hei kalian orang-orang yang kecil, hei engkau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tunjukkan dirimu. Mana Tuhanmu? Maka akhirnya seorang Daud mengatakan apa? Ini orang gila, menghina Tuhan.
Maka orang yang menghina Tuhan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya dia menghadapi akan Goliat. Dan waktu dia menghadapi Goliat, dia nggak pakai baju sirah. Dia nggak pakai akan apapun. Dia mengatakan, aku nggak pakai apa-apa. Karena aku tahu Tuhan akan mengalahkan kamu. Dia nggak mengatakan, aku akan mengalahkan kamu. Tuhan yang akan mengalahkan kamu. Dan akhirnya dengan batu alih-alih, akhirnya dia memenangkan peperangan itu. Memenangkan duel itu. Dan akhirnya pada saat dia menjatuhkan Goliat, dan akhirnya dia mengambil pedang Goliat yang besar itu dan memotong kepala dari Goliat. Akhirnya dia menunjukkan, my God is great. Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Tidak boleh gampang untuk dihancurkan oleh siapapun. Maka dia mengatakan bahwa apa? Aku tanpa baju sirah. Aku tanpa militer. Tapi aku tahu my God is the eternal God. Tuhanku adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan yang benar. Maka siapa berani menghina Tuhanku, Tuhan akan perhitungan dengan dia. Saudara, hari ini bukankah banyak orang maki-maki Tuhan? Bukankah banyak orang maki-maki Yesus Kristus? Bukankah begitu banyak orang yang menghancurkan, berusaha untuk melenyapkan akan orang-orang Kristen? Dan kita melihat begitu banyak akan penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Waktu kita melihat semuanya ini sungguh-sungguh terjadi, bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Waktu Tuhan seakan-akan belum datang untuk kita bebas dari semuanya. Seakan-akan waktu Tuhan belum tiba untuk menyelamatkan kita semua. Maka bagaimana kita beriman? Bagaimana kita bergerak? Bagaimana kita menghadapi setiap tantangan-tantangan tersebut? Saudara, pada saat kitab suci mengajarkan bagaimana Tuhan mendirikan gerejanya. Kuasa kegelapan tidak dapat untuk melenyapkan gerejanya itu. Disinilah janji Tuhan. Iman yang diajarkan oleh Tuhan. Itu apa? Hari ini kita mungkin hidup susah. Hari ini kita mungkin hidup menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Tetapi kita harus dengan iman percaya bahwa apa? Tuhan tidak mungkin melenyapkan iman yang kita sudah dianugerahi oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin akan menghancurkan akan apa yang menjadi akhir dari segala apa yang buruk di hadapan kita. Mungkin hari ini kita menderita, mungkin hari ini mungkin kita di ujung tanduk kehidupan kita, dan mungkin kita semua harus menghadapi kematian dan sebagainya. Saudara, tetapi semuanya itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan tidak mungkin bagi orang percaya memberikan neraka bagi kita. Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang menghidupi kesulitan, engkau menderita, tapi Tuhan tidak mungkin melupakan kita untuk apa? Untuk membiarkan kuasa kegelapan mengambil engkau dan masuk neraka. Tuhan telah menjamin setiap hidup orang percaya. Tuhan sudah menjamin setiap orang yang taat kepada Tuhan Allah. Maka saudara, the gate of Hades will not overcome it. Pintu neraka tidak mungkin akan menampung gerejanya. Gerejanya akan ditanggung oleh Tuhan. Tidak mungkin berada di neraka. Gereja Tuhan akan selalu ada di tempat Tuhan berada. Iman kepada Tuhan tidak mungkin akan berada di neraka. Iman kepada Tuhan yang benar tetap berada di tempatnya. Nah saudara, dan pada saat kita melihat Jonathan bin Saul, waktu dia dengan iman, dia mengatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Maka dia pasti kalah, dia pasti hancur, dia pasti tidak mungkin memperoleh kemenangan. Nah, saudara, dimulai dari seorang anak muda yang dipenuhi oleh Tuhan. Dimulai dari anak muda yang imannya dibangkitkan oleh Tuhan. Kita melihat, saudara, bagaimana dia melakukan apa yang dia percaya. Meskipun kita tahu hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi pada saat dia percaya kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, maka sudah, no matter what the result, dia sudah melakukan yang terbaik. Kalau kita melihat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Pada Sadrak, Mesak, Abednego waktu dia dimasukkan dapur api, dia mengatakan, kalau Tuhan menolong kami, kami percaya pada Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami sekalipun,
kami tidak akan ingkar iman kami kepada Tuhan. Saudara, maka tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Maka itulah kenapa Jonathan bin Saul waktu dia mengatakan bahwa apa? Kita mungkin jumlah tidak banyak, kita cuma 20 orangan. Kita tidak banyak. Dan yang punya senjata cuma aku sendiri. Tetapi nothing can hinder the Lord. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan setiap apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Meskipun kita banyak atau kita sedikit. Number doesn't matter. Jumlah bukanlah sesuatu yang harus menjadi prioritas. God can save by many. God can save by the few. Tuhan bisa mengalahkan dengan jumlah yang banyak. Tuhan juga bisa mengalahkan dengan jumlah yang sedikit. Nah, saudara, Jonathan bin Saul, seorang yang betul-betul dengan iman melihat waktunya adalah waktu yang harus terjadi. Yaitu kita harus menghadapi. Jumlah kita 20, secara mata manusia tidak mungkin menang melawan akan ratusan atau melawan ribuan. Tetapi justru kita melihat inilah cara kerja Tuhan. Kita melihat bagaimana di dalam kitab-kitab yang lain, bagaimana Gibeon, kita melihat bagaimana dia bisa mengalahkan akan begitu banyak pasukan-pasukan yang secara jumlah lebih banyak, tapi dia bisa menghancurkan dengan jumlah yang sedikit. Kita melihat Simpson menghadapi Filistin. Kita melihat Simpson cuma satu orang diri, tapi dia seorang diri bisa memukul ratusan orang. Coba pikir, secara jumlah sedikit, tapi kenapa mereka bisa memenangkan peperangan? Saudara, outnumber itu bukan alasan untuk kalah. Number doesn't matter. Maka sudah, yang penting adalah bukan pada numbernya, tapi yang penting adalah apakah Tuhan ada di sana. Apakah Tuhan beserta dengan mereka. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya peduli dengan number. Kenapa Saul gagal? Karena Saul melihat secara number. Secara jumlah kami sudah outnumber. Secara jumlah kami sudah kecil. Kami sudah tinggal waktu untuk dihancurkan oleh Filistin. Kami sudah nggak cukup punya iman lagi untuk menang. Saudara coba lihat. Maka ini menjadi satu gambaran sama-sama orang Israel. Atau kita pakai bahasa yang lebih general. Sama-sama Kristen. Tapi ada orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki akan satu kepekaan terhadap waktu Tuhan. Dan waktu melihat kepekaan pada waktu Tuhan, dia pun bergerak untuk apa? Tidak tinggal diam, tapi tetap bergerak di dalam jumlah yang kecil sekalipun, jumlah yang sangat outnumber sekalipun, tetap kejar waktu Tuhan itu dengan iman. Tapi juga ada orang Kristen yang tunggu di musuh menghancurkan, tunggu waktu mati dan sebagainya. Sehingga akhirnya kehilangan iman lagi untuk mempercayai Tuhan. Saudara, kita orang macam mana? Kita orang seperti Saul, apa kita orang seperti Jonathan bin Saul? Saudara, Jonathan bin Saul mengajarkan, God can save everyone. By many or by the few people, God can save. Maka saudara, ini satu pelajaran iman yang penuh resiko. Karena sangat memungkinkan, saudara. Ini mungkin orang akan mengatakan apa? Oh, itu lack of apa? Itu anak muda. Anak muda itu memang punya tenaga, memang punya apa? Hasrat. Dan hasrat anak muda itu biasanya adalah hasrat yang sangat kekanak-kanakan. Atau orang yang nggak bisa mengontrol waktu, kurang hikmat bijaksana. Saudara, tapi tidak dengan kisah Jonathan bin Saul. Jonathan bin Saul justru bukan mengekspos kemudaan dia. Jonathan bin Saul punya kisah bukan mengekspos akan betapa hebatnya dia, tidak. Justru dia mengekspos Tuhan itu besar. Dan dia mengekspos Tuhan sudah berjanji. Dan dia mengekspos bahwa Tuhan akan memimpin kita semua, orang-orang percaya, mengalahkan setiap orang-orang yang berani menghancurkan atau yang berani mempermalukan nama Tuhan dengan sembarangan. Itu aja, saudara. Maka Jonathan bin Saul, dia bukan orang yang hebat. Tapi Tuhan yang ada pada orang ini adalah Tuhan yang hebat. Saudara, maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini seringkali kita takut ini, takut itu. Seringkali kita kurang berani ini, kita berani itu. Kita seringkali punya akan satu hal-hal lapisan-lapisan dalam hati kita, iman kita. Yang seringkali kita menjadi seorang yang pengecut. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang kurang berani untuk melangkah. Saudara,
Memang sudah ada hal-halnya kita tidak bisa dengan sembarangan. Tetapi ada hal-hal di mana Tuhan izinkan kita, Tuhan bukakan kepada kita untuk bagaimana kita harus maju dan kita tidak ada kata mundur. Kenapa? Kalau Tuhan sudah tentukan maju, tapi kita mundur, maka kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang akan mengecewakan kita. Contoh, saudara, istri Lot justru disuruh, ayo Tuhan sudah tolong loh. Tuhan sudah tolong Lot, Tuhan sudah tolong keluarganya. Tapi akhirnya dia menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Dan itu sudah peringatan, saudara. Menjadi satu peringatan bahwa pada saat kita mengikut Tuhan, jangan lihat belakang. Kenapa? Pada saat lihat belakang pasti outnumber. Lihat belakang pasti segala sesuatunya itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan itu mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan itu dibukakan kemungkinan-kemungkinan itu. Dan bersama dengan Tuhan dibukakan seberapa kecilnya iman kita. Dan kalau Tuhan tidak kuatkan kita tidak mungkin bisa dengan iman menjalaninya. Maka saudara, ini yang perlu kita sama-sama pelajari. Yaitu kedua, yaitu apa? Kalau yang pertama, tadi kita belajar take a risk, belajar mengambil resiko sebagai orang percaya. Waktu Tuhan dibukakan, let's take a risk in faith. Untuk apa? Untuk maju. Kedua, saudara, waktu Tuhan bisa dibukakan. Kalau Tuhan sudah menggerakkan dan Tuhan sudah menunjukkan, let's join in His work. Mari kita ikuti pimpinan Tuhan. Mari kita ikuti gerakan dari Tuhan. Mari kita ikuti pekerjaan Tuhan. Mari kita ikuti. Let's join Him. Mari kita mengikuti Dia. Resiko sebesar apapun, ayo kita belajar mengikut Dia. Movement-movement yang Dia lakukan, work yang Dia lakukan. Let's follow Him. Let's join with Him. Dan saudara, dan waktu kita join with Him, kita ikut bersama di dalam Dia. Maka saudara, kita akan tahu banyak hal yang bisa kita pelajari. Banyak hal yang dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Banyak hal seringkali kita kecil hati, kita kecil iman adalah karena kita tidak merasa butuh dipimpin oleh Dia. Seringkali kita merasa segala sesuatu itu dengan tenaga kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan penuh kuasa dapat memimpin saudara dan saya keluar dari setiap outnumber spirit yang ada dalam hati kita. Illogical mind yang kita pikir bahwa ini nggak mungkin kita bisa kerjakan dan lakukan. Tapi Tuhan made it possible. He can save us by the many. He can save us by the few. Maka mari kita sama-sama belajar, saudara. Join Him in His work. To catch the time. To catch the kairos. To catch the moment. Momen hanya datang satu kali. Kemenangan hanya datang satu kali. Dan waktu bisa menang, belum tentu bisa menang lagi. Dan waktu bisa menang, tapi di dalam Tuhan, maka saudara itu pelajaran bagi kita. Pertanyaannya, kita mau belajar nggak dipimpin oleh Tuhan? Sudah mau belajar strategi perang sehebat apapun. Sudah membaca Sun Tzu, The Art of War, Sun Tzu Ping Fa, berpuluh-puluh kali sekalipun. Tidak ada hikmat strategi perang yang jauh lebih mengagumkan daripada strategi perang yang diberikan oleh Tuhan kepada Jonathan bin Saul. Ketiga, saudara. Yaitu apa, saudara? Yang ketiga, yaitu bagaimana kita melihat ayat 8 sampai ayat 14. Waktu dikatakan apa? Waktu dikatakan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu, memperlihatkan diri kepada mereka. Sudah berani sekali, sudah. Pada saat dia menyatakan, ayo kita menghadapi mereka dengan apa? Kita menunjukkan diri kita kepada mereka. Waduh, jumlahnya sudah outnumber, sudah tidak ada backup, tentaranya cuma 20, lalu tidak ada senjata. Bagaimana mungkin kata yang dipakai yaitu apa? Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang tersebut, memperlihatkan diri kepada mereka. Wah, nekat luar biasa. Kita mungkin mengatakan ini gila luar biasa. Ini tindakan konyol luar biasa. Lu udah dikit menunjukkan dirimu, langsung kamu dikejar, dibasmi, selesai.
Saudara, tetapi saudara, apa yang dikatakan ini bukan asal omong, saudara. Kenapa? Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu, memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka, kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, perhatikan saudara, sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Saudara, kalimat ini kalimat berani luar biasa. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Ratusan orang itu, ribuan orang itu, mereka, hidup mereka ada pada kita yang cuma 20 orang ini. Waduh, saudara, saya sebagai hamba Tuhan membaca kalimat ini. Saudara, mungkin kita juga menjadi orang yang kecil iman. Seringkali kita menjadi lihat bahwa seringkali kita jalan sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita hanya melihat kepada number terus-menerus. Dan kemenangan dan setiap apa yang kita harapkan sebagai sebuah keberhasilan, semua hanya dilihat dari number, and number. Tapi saudara coba lihat, yang dikatakan oleh Jonathan bin Saul bukan number lagi. Tetapi yang dikatakan bahwa apa? Tuhan telah menyerahkan kepada kita. Tidak peduli number kita kecil atau number kita besar, Tuhan sudah menyerahkan kepada kita. Itu tandanya bagi kita. Saudara, ini menunjukkan satu hal. True faith results in action. Ini menunjukkan bahwa iman yang benar itu akan menghasilkan aksi. Bukan asal ngomong doang. Tapi beriman sungguh-sungguh ada aksinya. Bahwa kalau kau percaya Tuhan adalah Tuhan yang mempercayakan kemenangan bagimu. Tuhan yang mempercayakan apa yang benar bagimu. Di saat ada hal yang salah di depan matamu. Maka engkau akan dengan iman memberanikan diri untuk apa? Untuk mempercayai bahwa kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti mengalahkan kesalahan. Dan kebenaran pasti akan tidak mungkin dihancurkan. Maka true faith results in action. Di mana kita melihat sendiri Jonathan bin Saul dengan berani dia menyatakan bahwa apa? Tuhan telah menyerahkan kepada kita. Kita melakukan apa yang benar. Dia melakukan apa yang tidak benar. Karena dia menghina Tuhan. Dia tidak mempercayai Tuhan. Dan dia bukan orang-orang bersunat. Maka dia tidak mungkin memenangkan peperangan ini. Dia mungkin menang hari ini. Tapi kemenangan mereka cuma temporary. Maka saudara, dan akhirnya kita melihat Jonathan bin Saul menyatakan sebuah kemenangan. Maka poin yang terakhir, poin keempat adalah, poin yang keempat yang kita bisa pelajari adalah melihat waktu Tuhan. Dan di dalam waktu Tuhan, victory only comes from the Lord. Kemenangan itu hanya datang dari Allah. Atau kemenangan itu adalah datang dari izin Allah. Jadi hari ini Filistin bisa mengalahkan Saul. Itu bukan hebatnya Filistin. Tetapi Tuhan mengizinkan Filistin memenangkan peperangan. Tetapi untuk apa? Untuk mengajarkan kepada orang percaya. Bagaimana orang percaya belajar beriman kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca. Contoh, saudara. Kita coba lihat di ayat 15-19. Saya akan bacakan. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, di antara seluruh rakyat juga pasukan, pengawal dan penjara-penjara itu gentar, bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Saudara perhatikan. Pada saat Filistin berperang melawan Jonathan bin Saul, dan akhirnya kita melihat peperangan itu membuat musuh-musuh mengalami kegentaran. Saudara, orang kalau pikir outnumber loh, senjatanya sudah tidak sesuai dengan militer punya standar loh. Kenapa kok bisa menang? Kenapa kok bisa gentar? Kalau kita lihat ini sesuatu yang nggak mungkin. Tapi coba lihat. Pengawal penjara gentar, bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran. Dari mana bisa begitu gentar? Dari mana musuh bisa begitu gemetar? Coba lihat kalimat ini. Kegentaran yang dari Allah.
Saudara, kegentaran yang dari Allah mengajarkan kepada kita bahwa itu apa? The battle is not ours, but God's. Peperangan ini bukan berbicara tentang kita, tapi peperangan ini bicara tentang Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa victory only comes from the Lord by the permission of God. Maka kalau kita melihat di dalam peperangan kita kalah, harus introspeksi apa yang salah pada kami. Karena Tuhan tidak mungkin dikalahkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan kita kalah, berarti something wrong we must to admit. Yaitu apa? Kita harus introspeksi diri. Apa yang benar, apa yang salah. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada rencana Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau ajarkan, maka the battle is not ours. The battle is about God. Maka peperangan ini adalah belong to the Lord. Maka itulah yang dipercayai oleh siapa? Inilah yang dipercayai oleh Jonathan bin Saul. Maka saudara, kadang-kadang kita diizinkan mengalami penderitaan. Kita kadang diizinkan untuk mengalami kekalahan. Saudara, itu bukan bicara tentang kejahatan Tuhan. Di satu sisi Tuhan mengajarkan kita bahwa God is great. Tapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana God is full of compassion. Di mana Tuhan juga adalah Tuhan yang turut menyatakan belas kasihan kepada kita. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita perlu belajar bukan menjadi orang yang egois, bukan menjadi orang yang sombong, bukan menjadi orang yang arogan, bukan menjadi orang yang hanya peduli dengan apa yang kita pandang. Tapi belajar memandang seperti Tuhan memandang. Sudah mungkin hari ini sudah ada di mana, sudah ada di Hong Kong, sudah ada di China, sudah ada di Taiwan, lalu sudah mengalami akan satu kondisi yang mungkin sudah tidak pernah ekspektasikan itu terjadi pada saudara, dan mungkin sudah mengalami kekhawatiran dan mengalami satu hal sudah di dalam satu sense di mana apa? Saudara tidak punya kuasa untuk mengerti apa yang akan terjadi pada hidup saya ke depan. Saudara, kadang-kadang kita perlu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tanda untuk apa? Untuk kita melihat waktu Tuhan. Melihat waktu Tuhan, kadang Tuhan izinkan waktu Tuhan terbuka bagi kita untuk ambil resiko. Untuk kita menghadapi. Kadang-kadang kita perlu untuk memohon kepada Tuhan kekuatan dari Tuhan untuk mengambil resiko. Untuk tetap menerjang setiap tantangan-tantangan itu. Ada waktunya kita menahan diri. Ada waktunya kita untuk mengambil resiko maju. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan bukakan waktunya untuk maju, jangan kita mundur. Kalau Tuhan bukakan waktunya untuk kita do nothing, maka belajar untuk tidak melakukan sesuatu. Saulus sebenarnya adalah seorang yang sangat-sangat penuh kepintaran. Waktu dia diurapi oleh imam, dia diurapi karena dia punya kelebihan. Dia bukan cuma ganteng, tapi dia juga punya akan satu hal. Dia bisa menata kerajaan dengan baik. Tetapi hatinya dikuasai kegelapan. Dan waktu hatinya dikuasai kegelapan, akhirnya jadi raja yang tidak bijaksana. Maka saudara, coba lihat. Pada saat Yonatan bin Saul, akhirnya dia memenangkan peperangan. Dia memenangkan peperangan bukan sendirian. Tapi dia juga mengajak orang lain untuk terlibat di dalam peperangan itu. Jadi pertama memang dia bergerak sendiri, saudara. Dia memang bergerak sendiri bersama dengan 20 tentaranya. Tetapi dia akhirnya melalui apa yang dia lakukan. Lalu dengungan kemenangan didengar oleh Saul. Sehingga akhirnya Saul mendengar dengungan kemenangan itu. Dan akhirnya dia juga ikut berperang melawan musuh. Yang awalnya diam-diam saja. Akhirnya mulai ditarik melalui dengungan kemenangan. Dengungan peperangan yang dimulai oleh Jonathan bin Saul. Dan akhirnya waktu Saul dan tentaranya join the battle. Akhirnya kita melihat bagaimana Jonathan mengalami pertolongan Tuhan. Dan Saul dan tentaranya pun mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, Saul awalnya adalah orang yang
tidak bisa memiliki inisiatif apa-apa. Tapi akhirnya Tuhan memakai Yonatan untuk menunjukkan kepada Saul bahwa apa? Kamu terlalu small faith. Kamu terlalu kecil iman. Kamu terlalu underestimate. Sehingga waktu the Lord rescue them, waktu Tuhan menolong mereka, akhirnya Saul, Yonatan, dan orang-orang Israel tahu bahwa apa? Bahwa pertempuran ini unfair fight. Tetapi unfair fight ini bisa dimenangkan oleh Israel by the Lord Himself. Karena pertolongan Tuhan. Hari ini mengapa kita berbicara tentang waktu Tuhan dan proklamasi iman? Seringkali kadang-kadang kita melihat waktu Tuhan diberikan bagi kita di saat kita semuanya tidak bisa mempercayai segala sesuatu adalah baik bagi kita. Tapi sudah, kadang-kadang kita perlu belajar dari kisah seperti ini. Untuk kita melihat secara kondisi hari ini mungkin kita belum bisa melihat hal-hal yang positif. Tapi waktu Tuhan menunjukkan waktunya. Dan saudara menangkap semuanya itu. Take a risk. Ambillah resiko itu. Ambillah resiko untuk maju. Ambillah resiko untuk meresponi. Dan ambillah resiko itu untuk apa? Untuk move forward. Untuk bergerak. Dan bergerak sampai apa? Bergerak dengan aksi kita. Untuk apa? Untuk melihat kemenangan yang Tuhan mau tunjukkan. Dan saudara, hari ini mungkin saudara mengalami masa-masa di mana saudara gundah gulana, saudara mengalami kekhawatiran. Saudara, mari kita belajar dari Yonatan bin Saul. Dia percaya Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin dipermalukan. Maka Tuhan adalah Tuhan yang menang. Maka dia pasti akan menyatakan kemenangannya. Indah pada waktunya. Tinggal wait. Tunggulah waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan sudah ditunjukkan kepadamu. Let's take a risk to win. Ambillah resiko untuk melihat kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Maukah saudara belajar beriman lebih teguh lagi? Maukah kita belajar lebih lagi untuk percaya kepada Tuhan di dalam waktu yang sangat-sangat menantang kita hari ini? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kami adalah anak-anak Tuhan yang seringkali kecil iman. Kami yang seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Seringkali kami nggak percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami seringkali kurang berani untuk mempercayai bahwa di dalam setiap apa yang kami hidupi, Engkau menyatakan yang terbaik. Seringkali kami mungkin berdoa, seringkali kami juga percaya secara klise, tapi kami kurang iman untuk mempercayai semua. Tolonglah kami ya Tuhan, belajar seperti Yonatan bin Saul, seperti Daud, waktu melihat Filistin mempermalukan iman kekristenan, mereka justru percaya Tuhan tidak akan dapat dipermalukan. Tuhan akan penuh kuasa untuk menyatakan apa yang tidak mungkin dihancurkan oleh dunia. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan memberanikan kami hari ini, untuk kami menghadapi hari-hari kami. Kami mohon agar kami bukan jadi pengecut. Kami mohon supaya kami bukan menjadi orang-orang yang tidak percaya. Tapi kami mohon, kuatkan iman kami ya Tuhan. Tunjukkan waktumu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ajar kami membuka mata kami lebar-lebar untuk menangkap setiap momen yang Tuhan mau kami kerjakan. Jangan biarkan kami mundur imannya Tuhan.
pimpin kami maju ke depan sampai waktu Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.